Ketika mimpimu yang begitu. Halo Mas Tony, Ya, bagaimana cara beli mobil di Korea? cara beli mobil di Korea ya. Jadi teman-teman, pertanyaan ini biasa sering ditanyakan sama teman-teman kita PMI yang bekerja di Korea Selatan ya. Terutama yang pengen lama tinggal di Korea, apalagi yang punya keluarga, istri kayak gitu, atau yang pabriknya jauh kayak saya kan pabriknya jauh gitu, pulang pergi. Jadi ini beli mobil di Korea ini tentu ada syarat-syarat tertentu ya. Pertama harus bisa nyopir, yang pertama sekali ya. Kedua harus ada SIM ya, harus ada SIM. Terus ya harus ada uang pastinya. Nggak mahal sih di Korea, nggak mahal. 1 bulan gaji dapat. Yang bagusnya 2 bulan gaji ya. Karena di Korea ini harus lulus inspeksi mobilnya. Nggak boleh mobil yang macet, yang harus pas diinspeksi nggak lulus inspeksi ya, yang harus sebanyak servis jangan. Karena ini bukan Indonesia loh. Kita nggak banyak bengkelnya di Korea, bengkel resmi semua ya gitu. Oke. Lalu apa saja syarat yang pendaftaran mobilnya itu? Syarat pendaftarannya. Syarat pendaftarannya ini mudah. Pertama ya kalau SIM tadi itu bukan syarat mutlak. SIM ini kalau ada masalah di jalan kita punya SIM ya, ada insiden kita punya SIM. Syarat mutlaknya itu satu, saat kita sebelum beli mobil kita harus daftar BOHOM ya, BOHOM. BOHOM ini ada yang BOHOM full, asuransi full semuanya, ada yang BOHOM untuk mobil doang ya, yang paling rendah ya, yang basic aja gitu. Jadi kalau yang BOHOM basic aja ini lebih murah ya, lebih murah tentu setengah darinya atau sepertiga darinya gitu. Lalu ini setelah daftar BOHOM, biasanya pada saat daftar BOHOM kita ditanya ya ada SIM atau enggak gitu. Terus kalau nggak ada SIM kita dikatakan tidak boleh nyopir, katanya kan nanti ada insiden kami luar tanggung jawab kayak gitu. Nah kemudian sudah daftar BOHOM, kita bawa dokumen mobil tersebut kalau mobilnya lulus inspeksi ya langsung bawa aja ke tempat kayak samsat gitu, Dengrokjeng ya, Jadong Rokjeng. Jadi tempat perekaman dokumen mobil ya di kota kita masing-masing gitu. Jadi kita bawa dokumennya, nah sama bawa penjualnya ya, pembelinya, nah Hanen Saram dengan Sanen Saram ya. Jadi bawa ID card, syaratnya ID card. Nanti kita isi dokumennya, lalu kita diarahkan ke sini gitu sampai selesai ya. Nah, diarahkan nanti setelah selesai kita ngurus semua. Biayanya kecil ya guys. Tergantung mobil-mobilnya. Biasanya kalau mobil jenis sedan itu agak tinggi biayanya. Kalau mobil-mobil yang cc-nya kecil, mobilnya murah itu agak rendah ya. Biayanya agak rendah gitu. Itu ya guys. Itulah. Dan apakah ada perbedaan gitu menyetir di Korea dan di Indonesia? Soalnya kan dari segi setir ini juga beda nih ya. Kalau di Indonesia kan di kanan, nah ini kan kamu di kiri di Korea. Ini iya. Ini tantangan pertama, apalagi PMI ya. Negara lain juga saya sering konsultasi dengan teman-teman yang negaranya menganut setir kanan, jalur kiri ya. Tentu ini tantangan pertama para driver kita yang pernah nyopir di Indonesia ya, tiba-tiba di Korea itu kayak kaku. Jadi sebelah kiri ya di Korea itu, setirnya ini sebelah kiri, kemudian lajur kita itu melaju di sebelah kanan. Nah ini yang sulit, jadi saat kita ngambil jalan itu agak asing gitu, Dulu saya 2 tahun yang lalu ya, saya barengan beli mobil, pinjem investasi kayak gitu ya sama temen, sokongan gitu. Saya biar lebih biasa nyopir. Memang pertama itu asing ya, sehari 2 hari asing. Makanya saya pakai mobil itu di daerah sepi dulu gitu. Ya saran saya kalian itu bawa dulu daerah sepi, pedesaan, pelosok ya. Terus kecepatan jangan terlalu cepat ya. Terus ya lihat spion sebelah kanan, jangan sampai terjun ban ya. Sebelah kiri jangan ngambil jalan orang lain gitu. Nah, memang dulu saya kaku, sekali, 2 kali, 3 kali agak
kaku ya. Tapi ya biasa-biasa akhirnya lancar. Tapi saran saya kalian itu ya kalau yang pengen beli mobil itu jangan langsung beli mobil langsung ya. Beli motor dulu, pakai skuter dulu, udah biasakan dulu lajur kanan ya. Biasa bermotor gitu. Nah, akhirnya nanti kayak udah biasa gitu jalanan Korea gitu. Terus kita juga di Korea ini jangan langsung beli mobil ya. Pertama kita ikut ujian pengambilan SIM mobil dulu ya, terus dapat SIM. Sebelum pengambilan SIM mobil ya, ujian itu kita belajar dulu pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Korea ya. Nah, terus nanti kita tahu di lampu merah mana yang harus kiri, mana yang harus kanan ya. Terus jalannya ada yang 4 jalur sebelah, ada yang 3 jalur sebelah ya. Jadi ada tanda boleh belok putar arah U-turn atau boleh belok kiri, ada yang tidak boleh ya. Terus ada juga tidak boleh masuk ya, ada jalan yang satu arah ya, itu nggak boleh. Harus kita nggak asal masuk jalan di Korea Selatan ini, karena Korea Selatan ini ada yang jalurnya satu arah ya, bukan 2 jalur, tapi jalannya ini masuk itu satu arah, nggak boleh masuk nggak boleh masuk gitu dari sananya, masuk satu arah. Tentu kayak di Jakarta mungkin ada banyak ya jalan. Saya nggak tinggal di Jakarta, tapi gambarnya sama kayak penyopiran di Jakarta, nyopir ya. Nah, terus ada yang belok kanan langsung, ada juga yang belok kanan ikuti lampu merah. Terus lampu merahnya juga bukan 3 aja ya, ada 5 lampu merah ya, 5 biji, ada yang 4 biji lampu merah gitu. Terus di Korea itu enaknya saat nyopir ini oke. Nah, ini Kakao Map ya, kita di Korea pakai Kakao Map karena gimana ya, namanya jalan di Korea ini takut kita kena tilang karena kecepatan ya. Di Korea ini ya, jadi di Korea ini kalau kita asal aja nggak pakai Kakao Map, takutnya kita lupa. Karena di jalan-jalan di Korea ini ya, kan ini lihat tadi apa sih, di jalan di Korea ini 30 ada ya kecepatannya. Terus di palang-palang jalan itu ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70 ya. Kita nggak boleh melanggar aturan ya. Kecepatan 30 ya, kalau kita sampai 50 berarti ada kedenda 20 km up ya, lebih itu kedenda kita. Itu apabila kita didenda, itu dikirim surat sama pihak kepolisian Korea ya. Kirim surat, terus nanti di alamat kita harus terima surat di alamat kita harus transfer itu. Kalau enggak kita akan dicabut SIM atau ada yang lain ya, dipersulit. Jadi kecepatan ya, terus lampu merah kayak area silver, zona silver, zona merah, ini ada aturannya ya. Nggak asal ngebut, nggak asal lambat juga. Ada yang daerah nggak boleh lambat, ada juga ya, kecepatan sekian. Kalau kita 30 nanti kena tegur ya. Nah, terus karena juga ganggu perjalanan yang lain gitu. Jadi di Korea ini nyopirnya itu harus teratur banget, disiplin ya. Nah, disiplin. Meskipun di desa-desa ya, kita nggak boleh asal ngebut. Ada di desa ini yang nggak boleh kecepatannya sekian, ada ya gitu. Ada pertanyaan lagi Mas? Oh enggak, udah. Oke, udah jelas banget ya. Oke, sahabat PMI, semoga sehat selalu, sukses selalu ya, semangat bekerja, jaga kesehatan ya, pulang dengan selamat dan mendapatkan uang ya, di kampung halaman bisa buat rumah, bisa beli mobil, dan bisa hidup bahagia. Amin. Oke, terima kasih. Oke, lanjut guys. Sabun lucu yang di sana tadi ya Mas, ada tangganya. Langsung aja berarti kita Ke sana ya? iya, langsung lurus. Tembus ya? Iya, jalan yang kecil ini. Nah, ini contoh, ini jalan Santung Hara di Bang Tong Heng.
satu arah ini, nggak boleh ke sana. Dari sana nggak boleh. Satu arah. Biasanya di sana